Pagi, Bu Oke. Angel. Yang saya ingin tanyakan sini yang pertama, Gus, terkait dengan masih tentang SDGs. Kemarin waktu aplikasi masih dalam keadaan maintenance, ada kebijakan yang dikeluarkan dari Kementerian Desa. Nah, bagaimana jika sampai saat ini masih ada desa yang belum mengirim berita acara, bahkan mungkin belum selesai melakukan penginputan atau pendataan? Apakah ada kebijakan lain dalam hal terkait dengan aplikasi yang masih dalam keadaan maintenance atau perubahan atau migrasi database? Itu yang pertama, Gus. Yang berikut, tentang MonFDD, Gus, izin, kami sudah mencoba untuk memasukkan dalam penerima BLT itu waktu salurnya, misalnya contoh salurnya bulan Maret, ketika kami masukkan sesuai dengan yang teknis, dia tetap terbaca di bulan Maret, Gus. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk yang tadi menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan, bahwa MonFDD nanti menjadi satu-satunya aplikasi yang akan dilihat penyaluran dana desa. Bagaimana dengan Gus kegiatan-kegiatan yang di luar atau selain dari selain PKDD? Dan bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang di luar Sarpras atau Sarpras dan non Sarpras, Gus? Itu saja pertanyaan dari saya, Gus Ivan. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, silakan Gus Ivan langsung direspon. Ada 3 pertanyaan. Ya, jadi sudah dipastikan oleh Gus Menteri sertifikat untuk Madya itu untuk yang selesai di bulan Juni, ya, selesai di bulan Juni sebelum 1 Juli. Artinya memang tetap jalan terus, Bu Angel, termasuk berita acara kalau memang sudah selesai, baik itu manual maupun secara elektronik dibuat saja, kemudian dikirim ke SDG Desa @kemendesa.go.id gitu untuk emailnya gitu. Jadi tetap akan diterima, ya, dipastikan bahwa tetap jalan begitu, karena ya tadi itu akan menjadi basis RKP desa dan seterusnya akan menjadi basis dari desa memiliki data gitu. Jadi tetap ujung-ujungnya akan ke sana gitu. Jadi tetap paling bagus melanjutkan. Jadi ketika kemarin ditanya oleh tim dari ada dari tim lembaga lain, ya, yang ada di lingkungan kepresidenan, itu memang ada kebutuhan di level nasional saat ini untuk melihat tingkat SDGs gitu. Dan bahan pokoknya saat ini memang dari SDGs desa. Jadi memang tetap ditunggu. Sebetulnya Gus Menteri menginginkan sebelum 1 Agustus ya, tapi kalau sampai ada yang meleset pun tetap akan ditunggu karena ini basis yang paling real untuk melihat SDG desa. Begitu hasil kesimpulan Kamis kemarin yang kami diminta untuk memastikan kapan selesainya. Tapi kebijakan dari Gus Menteri bagaimanapun kita akan menggunakan model edukasi, ya. Jadi mengajak desa untuk segera menyelesaikan, karena lebih banyak berguna bagi desa kalau selesai daripada tidak selesai. Jadi kalau tidak selesai banyak muncul pertanyaan nanti, ya. Termasuk SID ini memasukkan berbagai data baru, terutama BLT, APBD sudah ditanya banyak dari warga desa, ya. Ini perkembangan yang menarik. Yang kedua, MonFDD nanti kami cek ulang, Gus Koco, kemudian Bu Angel, kita nanti praktekkan bersama begitu. Apakah ada persoalan teknis atau persoalan memasukkan. Dan memang pada akhirnya MonFDD itu adalah seperti kalau kita membangun rumah, semakin lama semakin dilengkapi begitu. Semua yang dibutuhkan datanya oleh Kementerian Desa akan dimasukkan ke MonFDD. Dan ini adalah data yang memang akan bisa diakses
oleh banyak pihak melalui sistem informasi desa. Kemarin dari BKF, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, ini think tank-nya sebelum kemudian masuk jadi kebijakan, itu untuk dana desa dan pemanfaatannya, mereka menyampaikan selama ini menggunakan sid.kemendesa.go.id. Kemudian ke depan akan sudah menyampaikan untuk akses kepada MonFDD. Jadi ini memang basis memulai integrasi yang seperti Gus Koco sampaikan, integrasi satu data Indonesia, dimulai dengan satu data desa. Jadi sudah mulai banyak yang menggunakan, tadi kami sampaikan BPKP dan kemudian Kementerian Keuangan ya menggunakan itu, sebagian dari Kementerian Keuangan, ada 2 Dijen eselon 1 yang menggunakan. Itu memang karena supaya segera diketahui sampai ke level desa, sehingga yang lebih untung nanti ya desanya, karena kondisi desanya bisa diketahui publik, warganya sendiri maupun pemerintah sampai ke pusat, sehingga kebutuhan-kebutuhan desa lebih cepat untuk terlayani. Begitu Gus Koco, Bu Angel. Ya. Masih ada satu tadi. Ya. Ya, sarana dan prasarana semua kebutuhan informasi tentang desa yang diinput oleh pendamping, ya, itu salurannya memang MonFDD. Gitu. Jadi pasti akan berkembang isiannya. Gitu. Oke. Begitu, Gus Koco.